Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Kali ini kita akan menyimak nih pidato Presiden Prabowo Subianto tentunya di acara Kongres pertama Partai PSI yang baru saja merubah logo partainya dari bunga mawar menjadi gajah. Gimana, gak keren tuh barang? Ya pokoknya beda kelas lah dengan partai yang katanya walaupun sudah tua tapi sampai sekarang belum kongres juga. Apalagi yang itu yang warna oranye. Gak level lah. Masa iya warna oranye. Udah kayak seragam Hotel Prodeo. Nah ini pokoknya penting nih disimak untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk anak abah yang selama ini kan yang suka sekali tergiring opini, termakan narasi dari para yang katanya pakar, yang katanya profesor, tapi ternyata mungkin bisa dibilang ya siapa yang tahu kan bayaran. Oke, langsung kita lihat bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Tuh dengerin apa? Aduh ya Allah. Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Yakin saya pasti tuh anak abang. Jadi saudara, tapi ini fenomena, gak apa-apa, silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Tadi disebut ya, Mas Kaisang, benar. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang, ya kan? Dan tidak mau dikoreksi, tidak mau minta maaf dan sebagainya. Ini yang kita waspada ya. Dan kita tidak boleh malas untuk komunikasi, untuk bicara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebetulnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Pak Jokowi ini, kita mau kerja. Sebenarnya kita tidak terlalu mau pidato-pidato. Benar. Saya kesini pertama saudara undang, kedua ya terusik minat saya. Pertama saudara milih lambang gajah, aku sangat sayang sama gajah yang benar. Kalau partai semua saya sayang. Nanti dibilang pilih kasih lagi, enggak. Ya, jadi saudara-saudara, seorang pemimpin, nah ini pemimpin muda semua yang akan muncul, ingat, seorang pemimpin itu memberi arah. Kita ingat ya, ajaran nenek moyang kita, 8 sifat pemimpin ya. Pemimpin Pindo Jaladri harus bagaikan samudra, hatinya luas. Pemimpin itu dimaki-maki seperti laut samudra, kotoran bumi keluar ditelan oleh samudra yang keluar air yang bersih. Pemimpin harus siap dimaki-maki, siap
disakiti, siap difitnah, siap di framing, ya kan? Tapi keluarnya harus selalu yang bersih. Pindo Chandra seperti bulan, memberi kesejukan, memberi penerangan di kegelapan bulan, memberi penerangan dan kesejukan. Pindo Kartiko, pedoman arah, pemimpin memberi pedoman, memberi arah. Pindo Suryo, bagikan matahari, memberi kehangatan, memberi energi, memberi solusi. Pemimpin Pindo Arga, bagaikan gunung, kokoh, berpendirian, tidak goyah, kokoh, sekali-sekali meletus. Perlu pemimpin harus meletus sekali-sekali. Iya dong. Menghadapi koruptor maling, ya kita boleh kita meletus, kita maling. Bukan kokoh, diam, enggak, kokoh. Sekali-sekali boleh. Untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan bahaya-bahaya terhadap bangsa dan negara. Pindo Dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi, penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Pindo Bayu, pemimpin bagaikan angin, harus hadir di mana-mana. Angin ada di puncak gunung, ada di kolong jembatan, ada di lembah terdalam. Yang terakhir, pemimpin Pindo Bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun, ya. Juga pemimpin itu Ingarso Sungtelodo di depan memberi contoh, harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Igmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun, kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato, memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru, pemimpin itu kawan seperjuangan. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin? Ingat, yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi, ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran, yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan
tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi, tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik. Pejuang politik, pendekar politik, membela keadilan, kebenaran dan kejujuran, membela kaum yang lemah, membela kaum yang miskin, membela kaum yang tertindas. Kau pejuang politik. Menang dan kalah urusan belakang. Tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara akan didukung. Karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Tuh, dengaran apa? Tuh, pokoknya dengar baik-baik lah. Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jera-jera. Nah, pokoknya kita kali ini nggak ada bahas-bahas masalah ijazah. Pokoknya clear, semuanya berhubungan masalah ijazah, kayak masalah pemakzulan, kayak masalah apapun itu, termasuk Indonesia gelap maupun apa itu yang apa itu kabar aja dulu. Ya itu pokoknya ya satu apa itu suatu hal yang sama ya untuk menyebarkan pesimisme di negeri ini agar ya menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, menghambat kemajuan bangsa ini untuk menuju Indonesia emas di 2045. Jadi ya jadalah. Jangan malah kita apa itu dimanfaatkan oleh yang katanya si paling pakar, si paling profesor, kan si paling soleh, nggak taunya ya nauzubillah. Pokoknya beda level ini Presiden Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, pokoknya beda level dengan kemarin yang mendukung koruptor. Aduh. Mau sekecil apapun itu korupsi, ada yang 100 M, ada yang 100 triliun. Ya uang sama-sama makan haram. Jadi tak usahlah diperdebatkan, mau kecil mau besar. Kalau itu namanya korupsi, perbuatan tercela, ya harus diberantas dong. Ya, begini saya, kalau hal yang kecil saja tidak bisa kita bereskan, apa itu tidak bisa kita kelarkan, apalagi hal yang besar. Nah, begitu cara berpikirnya. Dah, saya akhiri salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.